Jadi harus dipahami dulu tuh, apa itu agama, agama dalam perspektif spiritual, agama dalam pemahaman orang banyak, dan apa itu spiritualitas. Spiritualitas harus dibedakan. Spiritualitas itu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan sampai bisa baca buku pengetahuan, ilmu spiritual, buku spiritual banyak sekali dibaca. Mungkin sampai bisa mendengarkan pencerahan-pencerahan di medsos-medsos, sampai bisa banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan spiritual. Tapi itu pengetahuan, hanya kata-kata. Ya? Gak jauh beda sampai baca buku atau mendengarkan ceramahnya mereka. Karena spiritual itu bukan pengetahuan. Salam cerdas selaras, para pencari keadilan, para penyelidik kebenaran, para pecinta kedamaian, para pelaku spiritual, khususnya para penyimak pencerahan Hyang Weldo TV, dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang berada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus spiritualitas, channel khusus bagi mereka yang sudah siap untuk dihancurkan ego dan keyakinannya yang terbentuk di masa kanak-kanaknya demi pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan pengalamannya ke level yang tertinggi, ke tingkat spiritualitas. Melalui channel khusus ini, Hyang Weldo membatasi diri untuk mengkaji pikiran, keyakinan dan sistem pemahaman orang-orang kebanyakan terhadap sistem kebenaran yang dianutnya dalam tataran dan dalam perspektif spiritualitas semata demi kebutuhan formal pengetahuan objektif spiritual yang universal lintas subjektif. Salam cerdas selaras. Salam rahayu, salam cerdas selaras, para tandapan di mana saja berada di alam semesta ini, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang datang ke Padepokan dalam rangka ingin menuntut sesuatu. Oleh karena itu, Hyang persilahkan untuk tamu memperkenalkan dirinya. Rahayu yang Rahayu. Perkenalkan yang itu, nama saya Nuryono, asli dari Pati, Jawa Tengah. Kedatangan ke sini dalam rangka untuk apa? Coba ceritakan sedikit saja. Ya, kedatangan saya ke sini bertemu dengan Yang Wildo karena ada satu keinginan, yaitu untuk mengenal jati diri yang sejati. Untuk membongkar semua rahasia kehidupan yang ada di dalam kehidupan saya. Ya. Oke. Ini merupakan pencerahan resmi, ya, yang merupakan rukun di mana pelaku harus bertemu langsung dengan Hyang untuk menerima sebuah ketentuan yang memang harus dirahasiakan, karena ketentuan ini sangat penting dan menentukan dalam langkah-langkah selanjutnya. Dan agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, yang perlu diketahui juga oleh banyak pihak bahwa di sini Hyang hanya ingin mengantarkan siapapun juga, ya, tidak peduli pada batas usia, karena yang namanya kebangkitan diri itu nggak melihat usia. Maka di sini ya, dalam hal ini untuk masuk ke wilayah spiritual agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena Hyang benar-benar ingin membimbing setiap orang yang ingin merdeka dari pikirannya untuk mencapai kemerdekaan, yaitu
yaitu dengan cara mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Yang kadangkala setiap orang mungkin punya persepsi yang bermacam-macam tentang jati diri apa itu dan lain sebagainya. Nah, kita maklumi ya, persepsi dan pendapat yang beraneka ragam karena mereka hanya melihatnya dari luar, mereka hanya mendengarnya dari luar tanpa adanya kajian-kajian yang mendalam yang langsung pada objeknya. Jadi ranah yang kita masuki sekarang adalah ranah di mana kita ingin membebaskan diri dari pengaruh pikiran, keluar dari batasan-batasan pikiran, masuk ke dalam kenyataan yang sebenarnya. Jadi dalam pemahaman orang banyak, seringkali dialog-dialog semacam ini disebutnya merupakan dialog-dialog yang berbicara tentang spiritualitas. Karena istilah spiritualitas itu sebetulnya nggak jelas, tapi yang ingin menjelaskannya, ya, ingin memberikan batasan juga. Ya. Oleh karena itu, dalam persoalan spiritualitas kita harus bisa membedakan. Karena selama ini yang banyak diketahui orang-orang tentang spiritualitas itu baru di wilayah pengetahuan. Sehingga setiap orang mungkin bisa berbicara banyak tentang spiritualitas dalam pengertian sebagai pengetahuan. Nah, kalau spiritualitas dianggap sebagai sebuah pengetahuan, bisa banyak ceritanya. Ya. Setiap orang mungkin punya pengetahuan yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, dari guru yang berbeda. Sehingga spiritualitas tidak memiliki kejelasan, batas-batas. Ya. Itu kalau kita menganggap spiritualitas sebagai pengetahuan. Bahkan kita bisa membaca spiritualitas dari buku-buku. Ya. Orang bisa punya pengetahuan spiritualitas hanya dengan membaca. Ya. Maka pengetahuan yang semacam ini hanya pengetahuan konseptual, hanya pengetahuan konseptual. Kita hanya tahu karena jari ini, katanya. Ya. Sedangkan spiritualitas kita harus mampu melampaui lebih jauh. Bukan sekedar katanya, tapi kita harus mampu menyaksikan sendiri, bukan hanya mendengar saja. Bisa menyaksikan, bahkan lebih hebat lagi, bisa mengalami. Maka spiritualitas itu jelas jauh berbeda dengan agama. Sumbernya berbeda. Nah, di sini perlu dijelaskan juga ya, persoalan agama sedikit saja. Agama yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan ya, dengan agama dalam perspektif spiritualitas itu berbeda. Ini perlu digarisbawahi. Kalau agama dalam pengertian orang banyak, yaitu merupakan keyakinan yang kita bangun berdasarkan agama-agama formal yang ditunjuk oleh negara, maka itu disebut agama, ya kan? Misalnya kayak di Indonesia ada apa? Ada 6 agama. Seperti apa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Ada 6 itu ya? Iya, Hindu. Nah, itu seringkali disebut sebagai agama. Sebutan semacam itu tidak salah, tapi juga bisa melahirkan kerancuan. Karena agama dalam pengertian spiritual itu berbeda dengan agama yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan. Agama dalam pengertian spiritual adalah merupakan tuntunan awal yang diterima oleh manusia di waktu anak-anak. Dari mulai bayi sampai ke tingkat anak-anak, pengetahuan pertama, petunjuk pertama yang diterima oleh setiap anak dari orang tuanya, itulah agama. Jadi agama tuh harus dibatasi sebatas itu aja. Oleh karena itu yang disebut agama bisa apa saja, tergantung pada orang tuanya. Karena yang disebut agama adalah pengetahuan pertama, bimbingan petunjuk pertama yang diterima oleh setiap manusia di masa kanak-kanaknya dari orang tuanya masing-masing. Maka agamanya seorang anak tergantung agamanya orang tua. Keyakinannya seorang anak
tergantung pada keyakinan orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, anaknya kemungkinan bisa jadi Islam. Orang tuanya Hindu, anaknya pun jadi Hindu. Orang tuanya Kristen, anak pun jadi Kristen. Nah, kalau orang tuanya ateis komunis, anaknya pun juga menjadi PKI. Iya. Ya. Oleh karena itu yang disebut agama itu nggak terbatas pada yang 5, karena yang disebut agama hanya sebatas itu dalam perspektif spiritualitas. Dalam perspektif spiritualitas. Sedangkan ya, yang disebut Islam, Hindu, Kristen, Buddha itu bagi orang-orang spiritualitas itu bukan agama. Yang disebut Islam, ajaran murni Islam, ajaran murni Kristen, Hindu, Buddha, sampai boleh dibilang hampir seluruh agama yang pernah ada di alam semesta ini, semua ajaran murninya itu bersumber dari kenyataan yang sebenarnya, dari orang-orang yang sudah mengalami kenyataan. Misalnya Islam yang dipahami orang itu bersumber dari pengalamannya Nabi Muhammad ketika dia mengalami kenyataannya, Buddha, Yesus, dan lain sebagainya. Oleh karena itu para Buddha, para avatar, para Rasul, para Mesias, ya, para guru, ya, mereka semua bukan tokoh agama, bukan pemimpin agama, bukan yang menciptakan agama. Ya. Agama sama sekali bukan ciptaan. Kalau ada orang mengatakan agama itu ciptaan, orang itu goblok banget, super goblok. Ya. Jadi agama adalah tuntunan pertama yang diterima oleh setiap anak manusia di waktu kanak-kanaknya dari orang tuanya masing-masing. Itu agama. Sedangkan Islam, Hindu, Kristen, Buddha itu bukan agama. Itu bimbingan spiritual. Bukan agama, tapi bimbingan spiritual. Ya. Oleh karena itu pembimbingnya yaitu seperti Muhammad, Siddhartha Gautama, Yesus, Mahavira, Siwa, Krishna. Nah, itu para pembimbingnya adalah tokoh-tokoh spiritual sejati. Mereka bukan tokoh agama. Nah, jadi beda nggak? Beda dalam perspektif spiritual dengan perspektif agama. Oleh karena itu, semua yang dibawa oleh mereka itu bukan ciptaan mereka. Bukan karangan mereka. Semua yang dikatakannya bukan dari otaknya mereka, bukan dari pikirannya mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah mampu mengalami kenyataan apa adanya. Orang-orang yang sudah mampu menembus dimensi kenyataan yang sebenarnya. Sehingga apapun yang dia katakan adalah menyampaikan apa yang dia alami, apa yang mereka alami dalam kehidupannya. Dia hanya menyampaikannya apa adanya. Cuma masalahnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang-orang, nah pada saat penyampaian kan butuh bahasa. Karena kita nggak bisa menyampaikannya kayak kalau sekarang kan bisa lewat TV, lewat video. Nah ini akhirat, nah ini surga, nggak perlu cerita langsung kayak. Nah ketika kita menyampaikan kan butuh bahasa, dan bahasa itu bermacam-macam. Nah, ketika kita menyampaikan dengan bahasa, maka orang yang menerima pun menerimanya, apa yang dia terima adalah bahasa, kata-kata. Ketika yang bercerita tentang duren, yang dia tahu hanya kata-kata duren. Ketika yang bercerita tentang katakanlah langit, ya dia hanya tahu istilah langit. Padahal langit yang ingin disampaikan dia bukan sekedar langit yang bisa kita lihat di atas. Langit mungkin merupakan istilah untuk kenyataan yang sebenarnya. Jadi semua yang disampaikan oleh orang-orang spiritual sejati, ini orang-orang spiritual sejati. Kalau yang ngaku-ngaku spiritual di alam semesta ini banyak sekali, apalagi orang-orang sekarang. Ya. Mereka bisa-bisa saja, ya. Jadi harus dipahami dulu tuh, apa itu agama.
agama dalam perspektif spiritual, agama dalam pemahaman orang banyak, dan apa itu spiritualitas. Spiritualitas harus dibedakan. Spiritualitas itu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan sampai bisa baca buku pengetahuan, ilmu spiritual, buku spiritual banyak sekali dibaca. Mungkin sampai bisa mendengarkan pencerahan-pencerahan di medsos-medsos, sampai bisa banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan spiritual. Tapi itu pengetahuan, hanya kata-kata. Ya? Nggak jauh beda sampai baca buku atau mendengarkan ceramahnya mereka. Karena spiritual itu bukan pengetahuan. Ya. Spiritual itu bukan pengetahuan. Tapi spiritual adalah jalan kembali. Nah ini. Spiritual adalah jalan kembali. Kembali kemana? Kembali pada kesejatian. Asalnya kita dari langit, ya harus kembali ke langit. Asalnya kita telanjang, harus kembali telanjang. Asalnya kita datang ke sini kan hanya untuk satu zaman saja, untuk satu periode kelahiran sampai kita mati, gitu kan? Sampai kita meninggal dunia. Berarti kita harus kembali. Maka pada saat datang, bagaimana keadaan kita? Harusnya pada saat kembali, kita kembali pada keadaan kita yang sebenarnya. Kita datang bersih dari pikiran, kemudian turun di alam semesta ini, kita menggunakan tubuh dan kita menggunakan pikiran untuk mengenali alam. Ya, kita dikasih pikiran dan panca indera kan untuk mengenali alam, untuk mengenali diri kita. Tapi apa yang kita kenal melalui pikiran dan panca indera itu adalah pengetahuan sementara. Itu bukan pengetahuan yang sebenarnya. Itu pengetahuan yang kita peroleh lewat penglihatan kita dan pemikiran kita. Maka semua pengetahuan yang kita peroleh lewat pikiran dan panca indera itu kita sebut pengetahuan subjektif. Sama, sampean kalau melihat hiang, sampean tahu hiang ya? Tahu. Ya. Pengetahuan sampean tentang hiang kan ada di dalam pikiran sampean. Iya. Ya. Berarti hiang yang ada di dalam pikiran sampean dengan hiang ada di luar sampean sama atau beda? Beda. Beda. Ya. Beda kan? Beda. Oleh karena itu pengetahuan kita tentang alam semesta lewat pikiran kita dengan alam semesta itu sendiri beda. Apapun yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, para awatar, semua yang disampaikan adalah pengalamannya tentang kenyataan yang dialaminya. Tapi pada saat dia menyampaikannya dengan bahasa, dengan kata-kata, yang menerima, bisakah dia memiliki pemahaman yang sama apa yang dipahami oleh penyampainya? Gak bakal sama. Ini ada orang sudah pernah makan makanan yang lezat dari Eropa, cerita sama sampean. Sampean bisa paham dengan apa yang dia ceritakan kalau sampean belum makan makanannya? Nggak bisa. Yang sampean dapatkan baru cerita. Nggak tahu bagaimana rasanya makanan itu kan? Nah, seperti itu. Orang-orang agama itu adalah orang-orang yang baru mendengar ceritanya. Dan orang spiritual adalah orang yang ingin tahu rasanya. Dia cerita tentang masakan yang enak. Kalau kita dengar ceritanya doang, tapi belum pernah makan masakannya gimana? Nah, spiritualitas jauh berbeda seperti itu. Mengantarkan kita mengalaminya. Bukan hanya ceritanya saja. Ya? Iya. Masanya mengalami keadaan itu tidak seperti kita mengalami kehidupan. Di mana bedanya gitu? Kan orang kadang sulit. Apakah kita tidak hidup dalam kenyataan? Ya, kita hidup di dalam kenyataan. Tapi banyak orang nggak tahu apa itu yang disebut kenyataan. Karena di sini ada dua wilayah yang wilayah ini batasnya tuh sangat tipis. Batasnya sangat tipis sehingga kita nggak tahu. Ya, sangat tipis sekali. Ya. Sehingga orang sulit untuk mencari batasannya. Karena sulit mencari batasannya, akhirnya mereka salah di dalam memahami kenyataan ini. Sama bilang, lisan ini
lukisan sebelum ada lukisan adalah kanvas putih. Sebelum ada lukisan kan kanvas putih. Iya. Baik. Orang seringkali menyebutnya sebelum ada lukisan kanvas putih. Disebut putih karena belum ada gambarnya, masih kosong. Nah, kata-kata masih kosong itu benar. Ya. Kanvasnya masih kosong, belum ada gambarnya. Tapi kan kanvas ini sama sekali nggak kosong, artinya ada kanvasnya. Ya, Iya. paham ya? Paham. Makanya orang kadang-kadang memahami kehidupan ini, kenyataan ini seringkali disebut alam suwung, alam kosong. Yang disebut kosong itu yang mana? Bukan kanvasnya kan? Artinya bukan kanvas itu kan Objek. ya kanvas ini. Kanvas ini ada gambar atau tidak ada gambar tetap kanvas. Kanvas nggak tergantung sama gambar kan? Iya. Tapi gambar tergantung sama kanvas. Nggak ada media nggak bisa ya. Iya. Nah, kanvas ini media, ya. Tapi di dalam kanvas itu kan ada yang namanya kanvas dan ada bidang yang bisa disebut kosong, bidang yang bisa diisi. Ya. Ya. Nah, bidang ini kalau belum diisi disebut kosong. Tapi ini bisa menyesatkan. Seolah-olah kosong nggak ada apa-apa. Padahal ada kanvas. Iya. Paham? Nah, ini penjelasan masalah kenyataan yang dipahami oleh, makanya ada yang menyebutnya kenyataan itu terbagi menjadi dua, kenyataan yang nampak dan kenyataan yang tidak nampak. Kanvasnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ketutupan apa? Gambar. Gambarnya artinya yang nampak. Maka kenyataan itu nggak bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Tapi pelukis tahu, dia pernah melihat kenyataan putihnya. Jadi nggak ada istilah putih itu, nggak ada kanvas putih. Kanvas. Nggak ada kata-kata kosong, nggak ada. Ada tulisannya kanvas kosong gitu. Kata-kata kosong tanpa ada yang lain nggak bisa kosong. Iya kan? Iya. Karena yang disebut kosong itu tanpa yang lain ya nggak ada apa-apanya. Ya. Kanvas kosong, ada kanvasnya. Rumah suwung, ada rumahnya kan? Iya. Ya, botol kosong, ada botolnya. Jadi nggak benar-benar kosong gitu loh, nggak benar-benar suwung. Jadi kata-kata suwung itu bisa menjebak bagi orang yang nggak paham. Oleh karena itu, di sini kan ada dua, yang nampak dan yang tidak nampak. Belajar spiritual adalah belajar masuk menembus yang tidak nampak. Dia ada, hanya tidak nampak untuk orang-orang tertentu. Paham ya? Paham. Ada. Oleh karena itu, ketika kita masuk ke wilayah yang tidak nampak tadi, ini yang disebut dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, itu dibutuhkan password. Karena ini wilayahnya wilayah abu-abu ini, wilayah samar. Tidak jelas ya. Wilayah semar. Wilayah samar itu artinya wilayah yang bisa menyesatkan kita. Wilayah ini wilayah gaib. Kegaibannya dari mulai tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Dari mulai infra sampai ultra. Dari mulai tingkat siluman sampai Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika kita masuk ke sini, kita tahu jalan yang kita tempuh ini ke arah siluman atau Tuhan. Siapa yang bisa menjamin kalau arahnya adalah ke Tuhan, bukan ke siluman? Siapa? Ya silakan. Kalau mau jalan, ibarat orang, ya nggak peduli, saya nggak butuh penuntun, saya mau jalan. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Kalau tersesat juga akan sakit-sakit sendiri toh, akan menjunggal-junggal sendiri. Iya kan? Mungkin waktunya nututi apa enggak, itu kan nggak ada yang larang. Setiap orang menerima resikonya sendiri. Nggak ada yang larang. Kalau dalam agama memang harus ada larangan, ada perintah. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Kalau sudah ada petunjuk, kamu ikuti petunjuk, oke? Enggak ya oke. Nah,
cuma agama kan diberi ketakutan dalam rangka agar kita pilih yang terbaik, ikuti bimbingan. Cuma banyak orang yang meragukan. Ya, jadi untuk menembus ke wilayah yang tidak nampak ini, wilayah gaib bagi orang-orang tertentu, tapi tidak bagi orang yang memang sudah mengalami. Maka untuk masuk ke dimensi itu, ada 7 dimensi, dari mulai dimensi siluman sampai Tuhan. Maka agar tidak terjadi kesesatan, dibutuhkan kunci. Dibutuhkan password, ibaratnya gitu kan. Karena di sana ada 7 pintu. Nah, pintu yang benar-benar terjamin itu satu. Otomatis pintu ini adalah pintu yang pernah dilewati orang yang mampu memberi password. Pintu itu adalah kesadaran murni. Orang yang bisa memberikan password karena dia pernah ke sana. Bukan pernah ke sana, dia di sana. Dia sudah di wilayah itu. Dia hanya memberikan petanya, ya kan? Peta. Password itu sekaligus juga peta. Ini loh. Saya berikan peta kalau mau ikuti ini. Nah, semua kitab suci itu sebetulnya peta. Nah, para nabinya adalah pemegang kunci. Mereka adalah pemegang kunci keamanan yang mampu menjamin aman di situ ya. Maka dalam hal ini yang ingin perkenalkan kepada sampean, ketika masuk ke wilayah, masuk ke yang menuntut sesuatu, agar mampu mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Diri yang kita kenal, diri yang kita ingin kenal adalah diri yang tidak nampak itu tadi. Ya. Karena kenyataan itu 2, yang nampak dan yang tidak nampak. Tapi kenyataan yang sebenarnya yang tidak nampak. Ya. Iya. Ilmu pengetahuan, apapun yang dikaji oleh ilmu pengetahuan baru mengkaji yang nampak. Ilmu pengetahuan sama sekali tidak mampu masuk ke wilayah tidak nampak. Karena disiplin ilmu itu sendiri yang telah membatasi. Mereka hanya percaya pada yang nampak, pada yang bisa dilihat. Mereka mengatakan yang nggak bisa dilihat nggak ada. Menurut ukuran mata. Nah, ukuran mata itu kan nggak jelas. Uang di dalam saku aja nggak nampak. Hah? Uang di dalam saku aja nggak nampak. Apa uang itu nggak ada? Ada, hanya tidak bisa ditembus oleh mata yang terbatas ini. Tapi orang-orang yang terbatas, yang mengandalkan mata, sombong-sombong, angkuh dan merasa benar. Wah, nggak ada. Oh, nggak ketok kok. Gimana buktikannya? Ya dia sendiri ya nggak sampai kapanpun nggak bakal bisa membuktikannya. Sekalipun kita bisa menunjukkannya pada dia akan tetap dalam keterbatasannya. Ibaratnya orang-orang yang buta. Bisa kita memperlihatkan cahaya pada orang-orang buta? Tidak bisa. Sekalipun cahayanya ada di depan mata, tidak bisa. Caranya apa? Dioperasi matanya. Ganti baru. Ya kalau memang matanya ada di dalam ya otomatis karena dia buta, karena ada karena kelopaknya rapat. Nah, kita bedah, kita operasi. Lewat itulah baru kita bisa melihat cahaya. Sama dengan keinginan untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Cuma seperti yang bilang, batas antara yang nyata dan tidak nyata itu gak jelas. Karena gak jelasnya ini tapi bagi orang-orang spiritual jelas. Bagi orang-orang awam, jangankan kok melihat, jangankan kok menyentuh, melihat. Mereka baru saja mendengar namanya. Semua orang bisa berbicara tentang kenyataan. Tapi kenyataan yang dipahami oleh orang awam, kenyataan yang dipahami oleh orang-orang spiritual itu berbeda. Ya. Maka ketika kita ingin melakukan langkah-langkah yang lebih dalam, ya, dalam memahami siapa diri kita yang sebenarnya, ya,
Jadi kita nggak perlu mengetahui lebih dalam tentang Tuhan. Itu nanti. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita belum mengenal diri kita sendiri? Maka fokus untuk mengenal diri sendiri adalah merupakan tugas pertama bagi setiap manusia. Bagi hewan nggak diwajibkan. Hanya manusia yang diwajibkan untuk mengenal siapa dirinya. Hanya dengan cara mengenal dirinya itu merupakan jalan untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu fokus untuk mengenal diri. Yang kita kenal adalah bukan diri yang nampak, bukan diri yang kita ketahui secara rasional, bukan diri yang kita ketahui secara intelektual. Semua pengetahuan kita tentang diri kita secara intelektual itu pengetahuan palsu. Kenapa palsu? Sama seperti tadi yang kasih pengetahuan sampean tentang hiang kan tersimpan dalam pikiran sampean. Pengetahuan sampean tentang hiang sama nggak dengan hiang? Tidak sama. Sama dengan orang punya pengetahuan spiritual. Apakah sama pengetahuan spiritual seseorang dengan kenyataan yang sebenarnya? Tidak sama. Dia baru mendengar, baru membaca, belum masuk menembus pada kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang yang paling dekat dengan Hyang sampai kapanpun tidak akan pernah tahu siapa Hyang yang sebenarnya. Sesungguhnya, kenyataan sebenarnya yang tidak nampak itu tidak berdinding dan tidak dibatasi oleh penghalang apapun. Kenyataan itu terang benderang dan bisa disaksikan oleh siapapun. Masalahnya, banyak manusia yang tidak menyadari bahwa pikirannya, keyakinannya, pengetahuan dan pengalamannya telah menjadi penghalang bagi dirinya sehingga dia tidak mampu melihat kenyataan apa adanya. Nah, oleh karena itu di sini perlukan adanya kunci. Oleh karena itu dibutuhkan kunci atau password sebagai pengantar bagi kita untuk menembus dinding-dinding yang telah menjadi penghalang yang membuat kita semua tidak mampu melihat kenyataan apa adanya. Dengan adanya password ini, mampu mengantarkan kita menembus kenyataan yang sebenarnya secara aman dan nyaman, tanpa gangguan apapun dari makhluk-makhluk siluman yang tercipta dari pikiran kita sendiri. Tanpa adanya penyimpangan, tanpa ada gangguan. Gangguan yang paling nyata di kehidupan kita datang dari diri kita sendiri. Jadi dari pikiran kita sendiri, dari mata kita sendiri. Semua seperti yang sampean bilang ya, dalam kita itu ada tiga, tubuh, jiwa, ruh. Tubuh dan jiwa ini adalah dua keadaan yang bisa cacat. Makanya digambarkan dalam mimpinya sampean itu seperti dua rembulan. Ya, rembulan yang satu tulisannya Muhammad, rembulan yang di atasnya tulisannya Allah kan. Kemudian di atasnya ada bintang. Nah, bintang ini merupakan kenyataan yang sebenarnya. Dia bisa disebut apa saja. Sebutan Allah itu kan hanya dikenal untuk komunitas tertentu saja. Ya. Karena kebetulan sama orang Islam, otomatis yang ditampilkan itu Allah Muhammad. Ya, kalau kebetulan yang mimpi orang Buddha mungkin beda lagi, bukan Allah Muhammad lagi. Tapi tetap ada bintangnya yang tidak bernama. Ya, tapi dia merupakan cahaya yang paling terang. Justru semua cahaya berasal dari bintang ini. Rembulan itu nggak punya cahaya. Bumi pun nggak punya cahaya. Ya itu bisa digambarkan seperti rembulan, ya, dua rembulan itu tubuh dan jiwa. Tubuh kita ini bisa sakit, jiwa kita pun bisa sakit. Semua yang bisa sakit, semua yang punya kekurangan ini, kewajiban kita adalah menyempurnakannya. Kewajiban kita adalah memberi makan. Maka pikiran kita, ini bagian dari jiwa kita, harus kita kasih makan dia. Maka makanan, berilah dia makanan yang sesuai dan
sesuai dengan kebutuhannya. Tubuh kita juga butuh makanan-makanan tertentu yang buat memperkuat ototnya, memperkokoh tulangnya, memberikan kekuatan pada otot, daging, darah, dan lain sebagainya. Itu ada makanannya sendiri-sendiri kan. Dia butuh gizi tertentu, vitamin tertentu, ya kan. Sama dengan pikiran kita. Pikiran kita ini merupakan potensi. Ya. Di dalam itu banyak mengandung potensi di dalam pikiran kita yang bisa kita kembangkan. Asal mulanya pikiran kita tuh hanya otak saja, otak. Gak jauh beda dengan otak kambing, otak sapi, otak kerbau. Ya. Tapi yang namanya otak kambing, otak sapi, otak kerbau itu di dalamnya nggak punya potensi apa-apa. Sampai bisa ngajari kambing ngaji? Nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Karena di dalam otak kambing nggak punya potensi untuk menyimpan pengetahuan itu, untuk bisa memahami pengetahuan itu. Otak manusia punya potensi untuk menerima pengetahuan apapun. Itu kalau diberi pengetahuan, diberi data-data. Sama dengan tubuh kita. Dulu tubuh kita dikasih makan ya akan tumbuh. Kalau nggak dikasih makan ya mati. Berhenti berproses. Nggak bakal jadi apa-apa. Begitupun otak kita. Otak kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pengetahuan apa-apa, nggak dapat data apa-apa, nggak dapat informasi apa-apa, ya nggak berkembang. Kalau manusia lahir kemudian dipelihara sama monyet, jadi apa dia? Kayak monyet. Jadi monyet. Nggak bisa ngomong, ya mungkin ikuti ngomongnya monyet. Perilakunya monyet. Itu yang dilihat setiap hari, itu yang Oleh karena itu manusia itu tergantung siapa orang tuanya. Entah itu orang tua yang melahirkan atau bukan. Nah, artinya apa? Kacang tidak meninggalkan lanjaran. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak gak ada teko bapak. Ya? Maka semua pengetahuan manusia yang pertama kali didapat, bimbingan pertama kali didapat dalam kehidupannya, itu yang disebut agama, dan semuanya diperoleh dari orang tuanya. Itu agama yang sebenarnya itu di sana, itu yang membuat keyakinannya. Sekalipun orang PKI ya punya agama dalam perspektif spiritual. Mereka sama sekali nggak kosong. Coba kalau mereka kosong, ajak masuk Islam, ajak masuk Kristen, masuk Hindu, menolak. Iya. Karena dia punya keyakinan. Itulah agamanya. Jadi kalau mereka merasa tidak beragama itu bullshit. Mereka punya agama, karena agama itu hanya batasnya di sana. Nah kalau pengetahuan spiritual itu adalah kebutuhan dari otak kita agar dia berkembang lebih jauh. Ibarat otak kita itu ibaratnya seperti biji. Dia biji, ya. Ya kalau nggak ditanam dia nggak bakal jadi apa-apa, akan terus jadi biji, ya kan? Iya. Begitu ditanam keluar akarnya. Tadinya kan nggak ada akarnya, ya kan? Kok bisa muncul akar? Nah akarnya namanya potensi. Dia kalau ditanam muncul akarnya. Kalau terus ditanam, muncul nanti batang, ranting, daun, ya kan? Kadang-kadang mungkin pohon hanya daun aja, nggak ada kembangnya, apalagi buahnya. Terlalu subur daunnya, jadi dia nggak berkembang kan? Nah ini, begitupun manusia, otaknya mungkin hanya diisi pengetahuan tertentu, sehingga hidupnya hanya melulu gimana caranya cari uang, gimana caranya menghancurkan saingan-saingan dagang. Karena pengetahuannya hanya melulu bagaimana caranya hidup enak, bagaimana caranya punya uang yang banyak. Pikirannya hanya diarahkan ke sana. Ibarat biji itu hanya daun saja, potensi yang lain yang lebih tinggi enggak dikembangkan.
Coba orang-orang yang nggak percaya Tuhan, apa mereka mau diajak belajar agama, belajar kitab-kitab suci? Enggak. Padahal itu ilmu pengetahuan yang bisa mengembangkan potensi tertentu dalam pikiran kita, dalam otak kita. Makanya banyak orang yang karena pengetahuannya dibatasi, ya kan? Wah, gak perlu belajar agama, gak perlu kamu belajar kitab suci segala macam, nah, ya. Gak perlu spiritual. Itu sama dengan membatasi. Sama kalau misalnya kita dalam makan, mungkin kita hanya makan makanan tertentu saja dan menolak yang lain, pasti ada muncul ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Karena kita menolak makanan tertentu, vitamin tertentu misalnya. Kita nggak memenuhi kebutuhan tubuh kita secara memadai, pasti ada ketimpangan. Begitu pula dalam masalah otak kita. Ya, jadi dalam hal ini untuk masuk lebih dalam, karena kita belajar spiritual berarti belajar mengetahui lebih dalam, masuk ke dimensi yang tidak nampak. Orang menyebutnya dimensi gaib, kalau yang menyebutnya dimensi kenyataan yang sebenarnya. Untuk masuk ke wilayah kenyataan yang sebenarnya dibutuhkan password. Oleh karena itu, di sana hubungan kita, oleh karena itu, berarti kita mencoba untuk meningkatkan lebih dalam, lebih jauh bentuk komunikasi kita dengan kenyataan yang sebenarnya. Bentuk komunikasi kita secara mikrokosmis dengan alam gaib diri kita sendiri. Untuk itu, dalam rangka agar kita mampu berkomunikasi yang lebih jauh dan lebih tinggi, itu tentu ada jalannya, ada caranya, ada disiplinnya. Maka hubungan manusia, katakanlah kita orang percaya Tuhan atau orang mengikuti agama dan lain sebagainya dalam rangka kan mereka meyakini adanya Tuhan. Iya. Ya. Tapi tidak sebatas meyakini, tapi berharap bisa berdialog, berharap bisa memohon sesuatu pada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Otomatis dibutuhkan adanya komunikasi, jalan komunikasi. Maka di wilayah spiritualitas di tingkat yang paling rendah, bentuk komunikasinya itu yang disebut dengan syariat. Tapi syariat itu baru bersifat pengetahuan. Baru pengetahuan, ini pengetahuan dasar tentang siapa Tuhan. Pengetahuan dasar untuk anak-anak. Karena kemampuan intelektual anak-anak itu masih terbatas. Kita nggak bisa memberikan pengetahuan yang dalam dan tinggi. Maka pengetahuan yang diberikan ke anak-anak yang sangat terbatas ini kita sebut pengetahuan syariat. Maka bentuk komunikasi kita dengan Tuhan di tingkat pertama, ya, orang Islam menyebutnya tingkat syariat, yang menyebutnya tingkat anak-anak. Kalau tingkat torekot itu tingkat remaja, jelas ya. Tingkat hakikat itu dewasa. Jadi ada kejelasan. Kalau tubuhnya udah dewasa, tapi kok di tingkat spiritualnya kok masih di syariat. Nah ini namanya orang ini nggak pernah dewasa, hanya tubuhnya saja dewasa. Ya. Iya. Tapi pikirannya, pengetahuannya kanak-kanak. Nah, orang kalau udah mencapai tua berarti makrifat. Kan gitu. Iya. Nah, di tiap tingkat, di tiap level, bentuk komunikasinya dengan sang gaib itu berbeda. Nah, sama seperti gini. Kalau sampean berjauhan dengan teman, istri, komunikasi yang biasa dilakukan yang paling mendasar itu bentuknya apa? Telepon. Nah, itu udah lebih bagus.
Surat menyurat. Sekarang mungkin nggak ada lagi surat menyurat, kok bisa telepon. Iya. Iya kan? Iya. Ya. Andai kata orang di wilayah agama pun, di wilayah spiritual pun, ketika orang sudah mampu ke wilayah torekot, maka syariat sudah ditinggalkan semua. Udah nggak ada. Sekarang ketika orang sudah kenal telepon, ada yang surat menyurat? Nggak ada, kecuali surat warisan. Surat nikah, surat waris. Ya, ditinggalkan semua. Ganti yang ke telepon. Iya, udah ngapain pakai surat? Pakai telepon bisa langsung. Kita sangat dengar suaranya. Iya kan? Tapi apakah syariat kemudian akan punah? Tidak. Selama masih ada kelahiran manusia, maka syariat dibutuhkan oleh mereka yang baru lahir. Dan begitu pula kalau orang sudah mengenal, kalau dia telepon hanya dengar suaranya saja, tapi ketika dia udah mampu melihat orangnya, milih yang mana coba? Melihat orangnya. Nah, pakai video call kan lebih bagus daripada dengar suaranya aja. Mungkin yang pakai telepon aja ditinggalkan, terus pakai video call. Kan gitu. Jadi komunikasinya kan meningkat. Dari surat menyurat, telepon, video call. Selanjutnya apa? Ketemu langsung. Nah, ketemu langsung inilah yang disebut mengalami. Bertemu sendiri langsung, ini makrifat. Langsung mengalami kenyataannya. Kalau sampai telepon-teleponan dari jauh dengan dia kan baru telepon-teleponan, baru video call. Nah sekarang, ini ibaratnya makrifatnya ini ketemu sama yang langsung. Begitu pula kalau sampai bertemu dengan Tuhan secara langsung, nah itu udah tingkat makrifat. Nah orang kalau sudah mampu ke wilayah ini, disebutnya para rasul, para nabi, para Buddha, spiritualis jati. Gak jari-jari meneh, bukan katanya lagi. Kenyataannya. Iya. Dan ketika dia melihat kenyataan, kemudian kalau ada orang ingin cerita tentang kenyataan, siapa yang paling bisa menceritakan? Ya orang yang ngalami. Dan dia ketika menceritakan, diceritakan sesuai dengan yang dia alami. Nggak ditambahi, nggak dikurangi. Nah ketika kita menyampaikan pada orang-orang dengan kata-kata yang tepat, agar tidak terjadi kesalahpahaman, yang menerima pun juga, yang menerima tetap mereka terbatas. Karena mereka belum mengalami, maka semua ilmu yang diterima oleh mereka selalu dalam persepsi tertentu, dalam pemahaman tertentu, dalam pengertian tertentu. Setiap orang dikurung, dikotai oleh pemahaman-pemahaman. Ya. Maka pemahaman-pemahaman ini kan jadi pagar yang membuat mereka terkurung, nggak bisa lepas dari pagar itu. Nah ini pagar agama, pagar keyakinan. Ya. Maka dalam rangka agar komunikasi kita lebih jauh dari sekedar surat menyurat, berarti kita butuh komunikasi yang lebih tinggi yang namanya telepon. Kita menyebutnya teleponisasi. Bagaimana kita membuat hubungan yang lebih tinggi dengan proses teleponisasi. Bukan suratisasi lagi, tapi sudah teleponisasi lah. Nanti makin lama pakai video callisasi. Nah, dalam rangka untuk berkomunikasi yang lebih dalam dari sekedar surat menyurat, dibutuhkan HP. Nah, ini hanya metafor aja. Ya. Bukan berarti dengan HP saya bisa calling dengan Tuhan. Ya. Tempo hari itu ada orang bilang, saya mau telepon Tuhan dulu. Nah, terus orang yang ngomong gitu jadi viral. Gara-gara, kok bisa telepon Tuhan? Nah, orang yang memviralkan kan orang goblok. Iya. Kata-kata telepon itu jangan dipahami secara gamblang. Itu metafor.
Kan sulit menjelaskan pada manusia. Ya gunakan metafor, saya mau telepon Tuhan. Tapi pengertian teleponnya nggak sebatas itu. Karena yang kita tidak menggunakan alat seperti ini, ada alat yang lebih hidup. Dan semua perangkatnya ada dalam diri kita. Alam sudah menyediakannya dalam diri kita. Diri kita ini bisa kita kelola. Alam sudah menyediakannya dan karena kita nggak pernah mengelolanya. Tubuh kita ini ada merupakan sistem. Di dalamnya ada gelombang elektromagnetik. Nggak jauh beda dengan HP maupun gelombang yang ada di alam semesta ini. Tinggal diregistrasi saja. Sampai punya HP, belum punya SIM, bagaimana bisa diregistrasi? Nah, registrasi itu karena apa? Registrasi itu agar sampai mendapatkan passwordnya. Sehingga sampai bisa menggunakan satelit itu. Karena satelit ini penting. Sampai telepon-teleponan, sinyalnya lemah apa bisa? Nggak bisa. Telepon bisa dibeli, satelit bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Makanya untuk bisa menggunakan satelit harus daftar, harus registrasi, harus baiat. Jadi setelah daftar kita dikasih tahu passwordnya. Ini agar kita masuk ke satelit itu. Satelit merupakan jalur komunikasi yang dijamin aman. Jamin aman nggak? Aman. Kalau sampai telepon ke satu nomor, nyasar nggak ke nomor yang lain? Tidak akan kan? Tidak akan terjadi kan? Kecuali salah pencet. Ya, tidak akan terjadi. Ini sebuah metafor bahwa berkomunikasi dengan Tuhan lewat password adalah merupakan jaminan yang aman sekali. Jelas ada ilmunya, ada sistemnya, ada tata caranya yang membuat itu aman. Nah yang semacam ini rahasia namanya rahasia dapur. Kalau restoran tuh rahasia dapur atau rahasia pabrik. Nah, ya kan? Maka semua perangkat sudah kita miliki. Tubuh kita ini adalah sistem. Ya. Di dalamnya sudah ada elemen, ada komponen. Ya. HP ini sistem. Di dalamnya ada elemen, ada komponen. Apa yang disebut elemen? Elemen itu artinya dia barang yang sangat kecil. Kalau HP kan besar tuh. Iya. Tapi ada barang yang kecil, sekalipun kecil dia penting. Nggak ada itu nggak jalan. Misalnya sepeda motor. Sepeda motor sistem. Ban besar, tangki besar. Tapi ada yang kecil, tanpa itu nggak jalan sistem nggak jalan. Misalnya apa? Bensin, busi, ya kan? Kecil. Nah, yang kecil tapi sangat penting ini disebut elemen. Sedangkan sekalipun besar tapi nggak begitu penting, ini disebut komponen. Misalnya apa? Ban, rem, itu komponen. Artinya tanpa rem bisa jalan, tapi kan berbahaya. Gitu kan? Mungkin mobil ada bannya 4, mungkin bannya nggak ada 1, bisa jalan nggak? Bisa. Nah, ya kan? Tapi kan darurat nggak apa-apa, bisa jalan gitu kan? Maka bedakan antara elemen dan komponen. Di dalam sistem itu harus pahami. Maka password ini merupakan elemen yang sangat penting dalam berkomunikasi dengan, dijamin tidak nyasar. Ketika sampean berdialog dengan yang seperti ini, ketika kita sedang berbicara gini, kita hanya butuh hanya 2 perangkat saja kan, mulut dan telinga. Yang menyampaikan butuh mulut, yang terima butuh mata. Mungkin nggak begitu penting. Coba kalau kita lihat televisi ya, di sana kan ada dua ya. Kita bisa lihat gambarnya, bisa dengar suaranya. Ya. Kalau disuruh milih, sampai bisa melihat gambar tapi nggak ada suaranya. Enak mana melihat nggak ada gambarnya tapi dengar suaranya?
Ya, Mending- kalau disuruh pilih, Ya mending ada suaranya ya. nah, mending suaranya kan daripada. Tapi kalau disuruh milih kan milih itu. Tapi kalau bisa ya Dua. komplit. Maka password itu ada dua, yang berkaitan dengan suara dan berkaitan dengan gambar. Passwordnya dua, tapi dia berasal dari satu password. Dia satu password yang dipecah menjadi dua untuk membangkitkan suara dan membangkitkan gambarnya. Sehingga ya kalau kita nih berbicara saat ini hanya butuh telinga dan mulut. Nah, kalau sampean ada di Pati, apa cukup hanya dengan mulut dan telinga? Tidak cukup. Butuh apa? Butuh HP. Ya kan? Iya. Nah, pada saat kita pakai HP, kita masih menggunakan telinga dan mulut yang sama enggak? Masih. Terus bagaimana suara kita bisa sampai terdengar oleh sampean yang jauh? Nah, HP ini merupakan sistem yang mampu merubah suara yang masuk menjadi gelombang. Nah, dalam bentuk gelombang ini, dia akan cepat sampai ke sana dalam waktu yang enggak jauh berbeda. Sehingga begitu yang berbicara sampai langsung mendengar. Iya kan? Iya. Karena di sana suara berubah jadi gelombang. Ketika sampai di HP sampean berubah menjadi suara lagi. Itu pula ketika berbicara dengan Tuhan, di sana ada sistem yang membuat suara kita berubah menjadi gelombang. Gelombang ini akan diterima oleh Tuhan, oleh alam. Oleh karena itu semua yang kita pikirkan, semua yang kita memiliki gelombang. Gelombang ini akan ditangkap, akan dikembalikan lagi ke kita. Jadi nggak ada pikiran dan perkataan yang tidak melahirkan sebab. Ketika kita berkata, saat itu juga kata itu berkembang. Ketika Tuhan kalau dalam Islam kun, apa berhenti? Enggak, fayakun. Terjadi, maka terjadilah. Enggak berhenti nih, terjadilah. Sampai sekarang masih terjadilah. Begitu pula perkataan kita, pikiran kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, berkembang. Sampai kapan? Sampai dia menjadi kejadian. Sampai menjadi kejadian. Oleh karena itu, komunikasi kita dengan Tuhan atau dengan bahasa spiritual, komunikasi kita dengan kenyataan yang sebenarnya, itu harus betul-betul muncul dari kemurnian. Maka ya contoh gini, tubuh kita ini kan sistem seperti HP. Di HP itu apa? Ada komponen apa saja, ada elemen apa saja yang kita butuhkan. Ya elemen yang paling penting kan SIM, satelit. Nah, satelit itu nggak bisa dibeli, SIM bisa dibeli. SIM itu adalah diri kita. Kesadaran murni kita. Nah itu diri kita itu kalau sudah didaftarkan, nah, sampai masuk ke spiritual ini berarti sampai sudah mendaftarkan diri, punya SIM. Ibaratnya kalau sudah mendaftarkan diri itu yang makanya yang sebut registrasi. Kalau dalam bahasa Islamnya baiat. Nah, registrasi, mendaftarkan diri sehingga sampai semenjak ini setelah sampai punya passwordnya bisa langsung berhubungan. Maka di sana ada apa? Ada anten, ya kan? Anten itu apa? Fungsinya anten itu apa? Untuk menangkap sinyal. Di dalam diri kita apa antennya? Pikiran kita. Pikiran kita nih nggak bakal menangkap sinyal kalau di dalam pikiran kita selalu riuh. Pikiran kita harus jernih. Kalau jernih baru dia bisa melihat sinyal. Sinyal itu bisa ditangkap dengan jelas. Nah, setelah sinyal ditangkap, maka dia membawa berita yang menyampaikan berita apa? Tahu screennya? Screen saver, Layar gambar. Layarnya dalam diri kita adalah hati. Oleh karena itu hubungan antara pikiran dan hati itu harus jernih
Sehingga apapun yang diterima oleh sinyal langsung bisa diterima oleh hati dengan jernih. Hati mampu menerjemahkannya dengan baik. Kadang-kadang ini kacau. Ya akhirnya yang diterima pun gak jelas. Enggak jelas ya. Iya. Oh ini kacau duluan. Burung. Antennya kacau. Maka hati ini ibarat seperti danau. Ya. Danau itu jernih, dalam, dan tenang. Ya. Pernah lihat danau? Kalau dia jernih, dalam, dan tenang. Langit yang di atasnya kelihatan nggak di danau? Iya jelas. Ya. Jelas kan? Jelas. Tapi kalau goyang sedikit, Hilang. Pikiran kita itu adalah, makanya Kak, yang membuat danau itu goyang dan tidak goyang apa? Pikiran itulah badan. Angin yang membuat danau itu bergelombang. Itu pikiran. Makanya kalau pikiran sampai menerima informasi yang gak ngenak no hati, tak tenang. Sama dengan danaunya bergelombang. Nah, danaunya bergelombang, ya gak iso melihat kenyataan yang sebenarnya. Dan manusia selalu bergelombang, selalu berombak. Maka danaunya gak pernah tenang. Makanya gak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Dia selalu bergelombang. Makanya yang kita lakukan bukan menenangkan hati. Hati itu nggak punya masalah. Danau itu bergelombang karena apa? Karena badai kan. Badai ini yang harus kita kendalikan, bukan hatinya, bukan danaunya. Oleh karena itu ketika hati kita gelisah, yang kita kendalikan apa? Hati atau pikiran? Pikirannya. Nah, pikiran itu kan ruang dalam. Semua yang masuk ke dalam pikiran itu lewat apa? Lewat pintu. Pintunya mana pintunya pikiran? Panca indera. Semua panca indera adalah pintunya pikiran. Pikiran punya pengetahuan kan berdasarkan yang masuk lewat panca indera. Ya, coba kita lagi enak-enak gini. Tiba-tiba kita lihat orang yang kita cintai jalan sama orang lain. Kan lihat kan? Iya. Masuk sini nggak? Masuk. Bergelombang akhirnya? Bergelombang. Gelombang, langsung berdetak gelombangnya. Wah, apa itu? Nah, kalau kebetulan orangnya sensitif, ya langsung udah. Atau kita mendengar kata-kata dari orang, wah kemarin saya lihat kok cewek kamu jalan sama kamu. Hanya dengar saja, udah bergelombang. Jadi mudah sekali terganggu, dan pikiran ini mudah sekali terganggu. Oleh karena itu, agar pikiran tidak terganggu, harus apa? Pintu-pintu yang membuat informasi itu masuk harus dikendalikan. Apa pintunya? Panca indera kita. Jadi kalau ingin mengendalikan pikiran, ya kendalikan panca indera. Kendalikan telinga, kendalikan mata. Ini kalau dalam Hindu, mengendalikan panca indera disebut pratyahara. Kalau mengendalikan nafas namanya pranayama. Mengendalikan tubuh namanya asana. Mengendalikan perasaan niyama, yama. Ada 8 pengendalian. Di sini yang memberikan ajaran 9 pengendalian. Nah, di sini istilah pengendalian kita sebut nata. Kalau ada apa? Nata raga, ya kan? Kita di sini sebutnya nata diri. Nata diri artinya mengendalikan diri, ditoto. Bagaimana noto awake dewi? Supaya toto kan harus ditoto, ya kan? Iya. Makanya ada istilahnya nata. Nata itu artinya menata, mengendalikan. Nah, ada 9 nataan, ada 9 pengendalian. Mulai dari tubuh, itu namanya notorogo. Mengendalikan sikap, itu namanya noto apa ya? Noto rupo. Ya.
noto rogo, noto rupo, mengendalikan ucapan, noto lati, mengendalikan perasaan, mata rasa, mengendalikan pikiran, noto pikir. Ada 9 pengendalian. Ya, tujuannya apa? Artinya dan bisa mampu semua yang mandiri. Mana yang hak dan mana yang benar dan mana yang bukan. Agar semua informasi yang masuk itu tersaring, sehingga pengetahuan, informasi, data-data tertentu saja yang dibutuhkan untuk pengembangan otak dan pikiran kita yang bisa diterima. Nah, jadi kalau hati itu udah merupakan screen savernya, dia yang sebagai layarnya yang bisa perlihatkan informasi yang masuk, informasi yang diterima oleh pikiran kita, itu diperlihatkan oleh hati. Maka hubungan hati dan pikirannya bagus. Informasi masuk mengelola perangkat yang sudah dipersiapkan oleh alam semesta, yang bisa kita kelola untuk jadi sarana yang bisa kita gunakan untuk melakukan teleponisasi, ya, seperti hati, pikiran, gelombang yang ada di dalam tubuh kita, panca indera, ya, kondisi pikiran kita juga semuanya akan berpengaruh. Ya. Maka ini semua perangkat yang dibutuhkan untuk HP-nya, untuk handphonenya, untuk apa? Untuk teleponisasinya, untuk teleponnya, untuk perangkat teleponnya. Sedangkan yang dibutuhkan lain adalah baterai. Ya. Baterai itu bisa kita kelola lewat mengaktifkan cakra. Jadi kita memiliki 22 cakra. Nah, yaitu kalau kita bagi menjadi 3 macam cakra. Cakra tubuh, cakra jiwa, cakra ruh, cakra sukma, ya. Jadi cakra raga, cakra jiwa, cakra sukma. Cakra raga ada 7, cakra jiwa ada 7, cakra sukma ada 7. Jadi 21. Kemudian ada cakra pusat yang namanya aras. Jadi 22. Ya. Nah, cakra yang kita kelola itu adalah cakra jiwa. Maka cakra ini kalau sudah kita aktifkan, maka dia berfungsi sebagai baterai. Salah satunya. Tapi cakra kalau kita kembangkan lebih jauh, dia juga merupakan seperti tangga, seperti anak tangga yang bisa membuat yang bisa mengantarkan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Cakra ini seperti tangga pendakian agar kesadaran kita mencapai kesadaran yang paling tinggi. Ada 7 kesadaran di sana. Jadi melalui cakra-cakra tadi kita mau mengenali ada 7 tingkat kesadaran yang harus kita kelola dengan baik. Dari mulai kesadaran yang paling gelap sampai kesadaran yang paling cerah. Ya. Itu fungsi dari cakra, ya. Untuk kalau sebagai sistem dalam laku untuk bisa berkomunikasi lebih jauh, maka cakra berfungsi sebagai baterai. Kemudian dibutuhkan SIM itu ibaratnya penggugahan. Pada saat kita mulai melakukan atau pada saat kita mulai sadar untuk mengenal siapa diri kita, mulai sadar untuk meningkatkan pengetahuan kita, maka itu kita seolah-olah sudah melakukan registrasi.
mulai menggugah siapa diri kita yang sebenarnya, mulai digugah. Nah kalau orang mulai digugah itu kan berarti kan bangun bangun bangun, mungkin nggak langsung berbangun kan. Iya, iya. Hah? Harus bangun bangun bangun, mungkin pelelet Masih masih mengantuk. Terus kelola terus, diolah terus, latih terus agar dia betul-betul bagus. Jadi SIM itu dalam rangka membangunkan siapa diri kita yang sebenarnya. Nah kalau dia sudah terbangun, maka biarkan dia yang menggerakkan tubuh kita. Bukan nafsu kita yang menggerakkan tubuh. Kita membiarkan nafsu keinginan itu kita lepaskan dan membiarkan tubuh kita digerakkan oleh kesadaran seperti ini. Nah disinilah menari itu merupakan bentuk gerakan, dan menari itu sendiri juga merupakan indikasi kalau kita sudah masuk ke dimensi yang dalam, akan melahirkan gerakan-gerakan alam. Ini yang disebut yang disebut sebagai gerakan-gerakan esoteris. Gerakan esoteris itu bukan gerakan-gerakan yang disadari, bukan gerakan nafsu. Dia merupakan gerakan-gerakan alam. Alam yang tidak nampak. Itu namanya gerakan esoteris. Atau esoterik. Nah, itu kalau sudah SIM kita pakai, baterai sudah diaktifkan, cakra sudah diaktifkan, dibutuhkan juga satelit, ya, satelit yang cara meregistrasi data ke sini, otomatis yang memegang password, ibarat password itu kan ibaratnya gini, katakanlah satelit itu seperti wifi, ya. Kalau sampean ingin menggunakan wifi-nya orang, otomatis kan nggak bisa sewenang-wenang kita pakai, dan mungkin nggak bisa masuk kalau belum tahu passwordnya, kan itu? Iya. Ya. Maka password adalah merupakan kunci pertama untuk masuk ke dimensi gaib, untuk masuk ke dimensi yang tidak nampak. Tidak nampak bagi orang-orang yang belum mengalaminya. Dengan adanya password, dan password ini fungsinya banyak, bukan hanya satu dua, ya. Karena password ini adalah merupakan jalan yang aman, jalan yang tidak terjadi penyimpangan, maka dia juga bisa kita gunakan untuk password aman.